Kita mulai aja ya, Insyaallah. Pak Ya, ya. silakan, silakan. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Sparta, Pak Dr. Muklis, dan juga ada di sini Mas Teguh ya, Maulana yang pada saat ini akan kita selenggarakan ujian tesis. Eh, Perlu saya sampaikan, ujian tesis ini nanti akan diawali dengan presentasi oleh Mas Teguh ya selama maksimum 20 menit. Kemudian tolong disampaikan perubahan-perubahan apa yang dilakukan pada saat sempro di depan dulu, baru nanti secara sistematis disampaikan hasil daripada tesisnya. Kemudian nanti setelah itu akan ada diskusi ya atau juga ada masukan dari para penguji dan nanti setelah itu kami minta Saudara Teguh Maulana untuk dapat sementara keluar dulu dari Zoom. Kemudian setelah diskusi kami akan undang kembali ya untuk bergabung untuk penetapan kelulusan. Mungkin Baik, Pak. demikian yang perlu kami sampaikan dulu. Sebelumnya ya eh, sudah siap ini lahir batin ini untuk ujian. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita ujian mungkin kita doa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kami persilahkan kepada Saudara Teguh Maulana untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Batara yang terhormat, Pak Muklis, Pak Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, Pak. Pada sore hari ini eh, dengan pada sore ini terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dalam rangka sidang tesis dalam rangka Magister Manajemen IBS, Pak. Sebelum saya presentasikan PowerPoint, mungkin saya share dulu ya Pak terkait dengan hasil rekomendasi Sempro yang telah saya perbaiki, Pak. Saya share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Mohon maaf Pak Muklis, Pak Batara, Pak Sparta, apakah sudah terlihat share screen-nya, Pak? Oke, Ya, silakan. ya. Baik Pak, terkait dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di Sempro dari Pak Batara terkait gambar, ini gambar yang di PowerPoint ya Pak, ini PowerPoint-nya juga sudah saya perbaiki, nanti akan saya presentasikan. Kemudian terkait judul dicantumkan terkait dengan pemisahan bank atau subsampel KBMI 4 dan 3, kemudian juga ditambahkan terkait dengan variabel control size, dalam hal ini adalah total aset, kemudian juga diregresikan sebanyak 3 kali ya Pak ya. Pertama gabungan antara KBMI 4 dan 3, kemudian subsampelnya regresi 2 untuk KBMI 3, dan terakhir KBMI 4. Nah, masing-masing regresi atau regresi 1 sampai dengan 3 itu menggunakan variabel dummy yaitu COVID. Kemudian terkait dengan variabel yang saya sampaikan sebelumnya yaitu LDR, ini dikeluarkan saja dari persamaan karena sebenarnya LDR ini hampir sama dengan karena kita juga menambahkan variabel dana pihak ketiga dan penyaluran kredit, sehingga tidak diperlukan lagi rasio LDR. Nanti yang terjadi adalah variabel itu saling mempengaruhi. Nah, sudah saya perbaiki semua, Pak. Kemudian juga DPK menggunakan T-1, dalam hal ini DPK yang diberikan di 2018 itu merupakan hasil dari DPK yang sebenarnya itu ditanamkan di 2017 atau T-1. Itu Pak, nanti akan saya presentasikan Pak dalam bentuk PowerPoint terkait dengan perbaikan-perbaikan yang telah saya lakukan. Kemudian terkait dengan usulan dari Pak Muklis, karnya menggunakan T-1 sehingga sudah saya perbaiki sehingga semua variabel saya menggunakan T-1 dan dampak terhadap KYD. Baik Pak, itu nanti akan kami bahas terkait dengan dampak rasio KAR terhadap KYD.
Kemudian yang kedua terkait rasio LDR, ini masih sama Pak. Nah, rasio LDR ini setuju dengan usulan Pak Batara bahwasanya rasio LDR ini tidak digunakan sebagai variabel independen. Kemudian apakah NPLT-1 mempengaruhi KYD di tahun berjalan? Nah, ini nanti ada hasil pengujiannya juga Pak. Nanti akan saya presentasikan terkait hasil pengujiannya. Kemudian juga ditambahkan fenomena T-1 terhadap KYD-nya. Nah, ini sudah juga kami perbaiki, Pak. Variabel independennya tidak usah banyak-banyak. Baik, Pak, ini variabel independennya sudah kami kurangi, Pak, sehingga rasio LDR ini tidak menjadi variabel independen yang akan kami presentasikan. Mungkin itu, Pak. Mungkin mempersingkat waktu, saya share saja ya, Pak, ya, PowerPoint-nya, Pak. Silakan, silakan. Baik, Pak. Saya stop share dulu. Apakah sudah terlihat, Pak? Pak Muklis, Pak Sparta, Pak Batara? Sudah. Baik, saya langsung presentasikan saja, Pak. Tesis pada sore hari ini. Tesis pada sore ini yang akan saya presentasikan adalah analisa penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya. Salah satunya merupakan fenomena dampak dari pandemi COVID pada bank umum konvensional. Dalam hal ini yang kami presentasikan adalah KBMI 3 dan 4 periode 2017 dan 2021. Kurang lebih isi paparannya, yang pertama nanti ada pendahuluan, mungkin secara singkat saja karena sudah dibahas di Sempro, kerangka teoritis, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Saya terasa terutama yang bab 4 aja. Oh, langsung bab 4, Pak? Gimana yang lain? Sebentar aja, satu duanya cepat aja. Iya, Pak. Ini saya singkat aja, Pak, ya. Ya. Baik. Untuk pendahuluannya itu, Pak. Ini agak error share-nya ya, Pak. Bentar ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Komputer saya agak. Apakah sudah terlihat lagi, Pak? Sudah. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Ini tadi paparannya langsung bab 4 ya. Sebentar, Pak. Lompat-lompat ya, Pak. Sebentar. Nah, pendahuluannya seperti ini. Kayaknya ada nge-lag, Pak. Baik, Pak, pendahuluannya seperti saya singkatkan jelas terkait dengan peran perbankan, yang itu sebagai fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam hal ini, industri perbankan itu sering dianggap sebagai jantung atau motor penggerak perekonomian suatu negara. Sehingga dengan menyalurkan kredit, maka tipikal negara berkembang adalah adanya saving investment gap yang tidak bisa ditutupi oleh budget pemerintah. Kemudian latar belakang masalahnya ada 4 seperti yang sudah disampaikan pada saat Sempro. Yang pertama terkait dengan pandemi sehingga tidak stabilnya perekonomian Indonesia yang berdampak juga pada perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian juga pada saat
pandemi perekonomian juga menjadi tidak stabil, menyebabkan kondisi bank mengalami credit crunch. Ini menurut dari Suhartini, yaitu kondisi pertumbuhan kredit yang lambat akibat keengganan bank dalam penyaluran kredit. Kemudian latar belakang masalah yang ketiga, pertumbuhan kredit bank umum mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, di mana faktor yang mempengaruhi penawaran kredit dapat berasal dari kondisi internal bank, seperti permodalan, kolektibilitas, ataupun profitabilitas. Kemudian, sejalan dengan hal tersebut, rasio NPL gross di bulan Juni juga meningkat menjadi 3,24 atau meningkat dibandingkan bulan atau triwulan 1 2021. Kemudian rumusan masalahnya ada, saya rumuskan 3 variabel apakah yang dapat mempengaruhi KYD pada bank umum konvensional KBMI 3 dan 4. Kemudian berdasarkan variabel tersebut, manakah yang paling berpengaruh paling besar. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi, diantaranya dana pihak ketiga, rasio KAR, BOPO, ROA, kemudian juga ada pandemi COVID. Tujuan dan manfaat penelitian dan batasan masalahnya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis variabel keuangan yang mempengaruhi penyaluran kredit. Di antaranya DPK, NPR, ROA, BOPO, KAR, dan pandemi. Manfaatnya, bagi manajemen dan regulator akan memberikan gambaran penyaluran kredit umum serta faktor yang mempengaruhinya. Batasan masalahnya, variabel dependennya dalam hal ini adalah kredit yang diberikan, independennya adalah KAR, ROA, BOPO, NPL, dan dana pihak ketiga, kemudian ada variabel COVID-19. Kemudian objek penelitiannya adalah laporan publikasi dalam hal ini triwulan yang disampaikan melalui website bank atau website OJK. Kerangka teoritisnya, bentar Pak, agak nge-lag lagi. Yang pertama terkait grand theory, yaitu dari Godfrey tahun 2010, signaling theory, yang teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan, di mana perusahaan harus menyampaikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, dalam hal ini stakeholder, yang mungkin merupakan good news atau bad news. Teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Dan yang kedua, grand teorinya adalah Miskin dalam bukunya berjudul The Economic of Money, Banking and Financial Market di tahun 2011, itu sebenarnya membagi sistem keuangan dalam 2 komponen, yaitu financial market dalam hal ini pasar modal, yang kedua adalah financial intermediaries dalam hal ini lembaga intermediasi keuangan, di mana kedua fungsi tersebut adalah berperan penting dari lender savers dalam hal ini rumah bisa rumah tangga, pemerintah atau perusahaan yang mempunyai kelebihan dana dan disalurkan kepada borrower spenders yang membutuhkan dana, sehingga berperan penting dalam alokasi dan pergerakan dana. Dari hasil penelitian sebelumnya, ini ada beberapa penelitian Pak. Yang pertama dari Olokoyo di tahun 2011, Doriana Cucinelli 2015, Fabian Valencia 2017, Aconero et al. Di tahun 2017. Ini masing-masing meneliti tentang penyaluran kredit bank dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan faktanya ada beberapa yang saya sampaikan terkait beberapa rasio yang mempengaruhi penyaluran kredit, diantaranya adalah ada NPL, rasio KAR, kemudian total aset dalam hal ini dengan bank size, kemudian juga terdapat faktor-faktor GDP terhadap penyaluran kredit. Kemudian juga ada beberapa juga yang saya sampaikan terkait penelitian sebelumnya, terkait dengan Jakait Omar di 2018, Riyadi 2018, Tinati Syaukat Rahmina di 2019, kemudian Dwi Fajar Febrato dan Dulmuid di 2013. Hasilnya beragam dari hasil masing-masing. Di sini bisa dilihat bahwasannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, baik itu di Indonesia maupun di negara lain. Di antaranya di sini adalah Kenya. Di sini ada yang mempengaruhi di antaranya DPK, NPL, LDR, ROA, NIM, BOPO, BI rate, dan PDB. Ini juga sama Pak, saya masukkan sekitar 15 penelitian dan saya sampaikan secara singkat. Ini juga dari penelitian Adnan Ridwan Fildas di 2016, Junita Sari dan Abu Danti di 2016,
Ade Omi Singagian di 19 dan Karisma Citra Amelia dan Sri Murtiasi di 2017. Hasilnya juga beragam, diantaranya ukuran bank menjadi pengaruh terhadap penyaluran kredit. Di situ juga ada DPK berpengaruh positif, ROA, inflasi, suku bunga. Kemudian DPK modal bank, jumlah kantor cabang, tingkat bunga, dan jumlah uang beredar. Ini beberapa hasil penelitian yang coba kami simpulkan ya Pak. Sama juga dengan yang slide berikutnya. Ini ada 3 penelitian lagi yang menjadi sampling terkait dengan literasi atau bacaan dari peneliti. Hasilnya juga beragam dari KAR, NPL, ROA, LDR, DPK, KAR, dan tingkat suku bunga terkait juga dengan BOPO. Kemudian landasan teorinya setelah kami simpulkan atau kami summary lagi, ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama landasan teori dari Febrianto Muid. Ini bab berapa nih? Ini di landasan teori Pak, hasil penelitian sebelumnya Pak. Bab berapa itu? Ini di bab 2 Pak. Kan dulu waktu sempro udah bab 1, 2, 3 kan? Langsung aja ya Pak ya berarti ya Pak. Ya, bab 4 aja lah. Oke Pak, siap Pak. Berarti saya langsung ke bab 4 ya Pak ya. Ya, Baik Pak, bab 4. waktunya cuma 20 menit loh kata Pak. Siap Pak, bentar Pak. Saya Cara. langsung ke Baik Pak, ini variabel-variabel yang tadi saya jelaskan setelah sempro sudah saya perbaiki ya Pak terkait DPK, KAR, NPL, BOPO, ROA, dan COVID sebagai dalam hal ini sebagai variabel dummy. Pengaruhnya terhadap dependen itu kredit yang diberikan, kemudian juga bank size ini sebagai variabel kontrolnya Pak. Ini penggunaan analisa pengolahan datanya ya Pak. Saya skip aja. Ini terkait dengan kerangka atau landasan hipotesanya Pak, yang sudah menggunakan T-1 ya Pak. Terus ini hasil deskriptif statistiknya Pak. Dari ini yang gabungan saya sampaikan di deskriptif statistik. Kalau dari hasil summary-nya, coba saya summary Pak, jumlah BUK menyalurkan kredit lebih rendah daripada nilai rata-rata, namun penempatan DPK-nya lebih tinggi daripada rata-rata. Di sini kan dilihat dari jumlah rata-ratanya itu kan 18, tapi jumlah mediannya atau nilai tengahnya itu 18,5. Sehingga banyak yang di tengah-tengah ini itu jumlahnya lebih rendah daripada nilai min-nya Pak. Kemudian penempatan DPK-nya justru kebalikannya, di mana min-nya itu sekitar 19, tapi mediannya sekitar 18,6. Sehingga banyak yang di atas nilai rata-ratanya, nilai tengahnya ya Pak. Kemudian rata-rata karbang juga sama Pak, menunjukkan bahwasannya karbangnya itu dengan rata-rata sebesar 21,59% Pak. Dalam hal ini mayoritas bank itu masih memiliki jumlah permodalan yang sangat tinggi Pak, dibandingkan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan itu minimal sebesar 8%, sehingga rasio karbang ini kalau di rata-rata tuh bisa sampai 2 kali sampai 3 kalinya di atas ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan itu, rata-rata ROA bank juga cukup bagus di angka 2% Pak. Sementara nilai tengahnya sekitar 1,9. Kemudian juga BOPO rata-ratanya 79%, tapi nilai tengahnya sekitar 80,69%. Kalau di NPL dengan rata-ratanya 2,8, ternyata medianya 2,9. Jadi masih banyak bank yang nilai NPL-nya tuh di atas nilai rata-rata min-nya Pak. Kemudian untuk COF ini 0,4 menunjukkan bahwa mayoritas BUK berada pada masa pandemi dengan standar deviasi 0,490. Kalau untuk ini yang kedua terkait dengan multi-call ya Pak, sebentar. Untuk multi-call, hasil dari uji multi-call berdasarkan tabel memperlihatkan bahwa nilai dari koefisien korelasi antar variabel independen semuanya lebih kecil dari 0,8.
dengan nilai paling kecil yaitu minus 0,5. Sehingga keempat variabel independen itu tidak ada yang lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak jadi multi-call. Kemudian hetero juga sama Pak, nilai dari signya berada di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedistisitas bahwa data rasio dari variabel independen penyaluran kredit relatif homogen sehingga model regresi berganti dinyatakan pada hasil uji relatif tidak mengalami adanya gangguan heteroskedistisitas. Ya Pak? Oke, terus. Iya Pak, kemudian dari uji autokorelasi Pak, ini kan nilainya itu dengan variabel bebas ada 5 variabel dan jumlah sampel sebanyak 300, maka tabel DW dapat dilihat bahwa nilai DL-nya itu 1,6861 dan DU-nya 1,852. Sehingga tidak terjadi autocall atas hal tersebut. Ya. Kemudian ini hasil regresi bergandanya ya Pak ya, terkait dengan DPK, NPL, KAR, ROA, BOPO, KOF, dan aset. Mungkin saya jelaskan di slide berikutnya. Iya Pak? Ya Pak, terus. Ya. Iya Pak, ini terkait dengan pertama dengan dana pihak ketiga dengan KYD itu berpengaruh positif dengan koefisiennya 0,85 dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Berarti variabel DPK ini berpengaruh terhadap KYD, kemudian juga berpengaruhnya itu secara positif sehingga setiap penambahan satu satuan KYD itu mempengaruhi peningkatan DPK sebesar 0,85. Kalau sedangkan untuk NPL sebaliknya ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KYD sehingga apabila terdapat penyaluran KYD meningkat satu satuan maka NPL-nya menurun sebesar 0,901 atau sebaliknya. Apabila NPL meningkat berarti KYD-nya juga menurun. Variabel ROA ini berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran kredit karena nilai signifikansinya di bawah 0,05. Sedangkan untuk variabel KAR ini tidak signifikan atau tidak mempunyai signifikasi atau tidak berpengaruh dan negatif terhadap penyaluran kredit. Kemudian berikutnya adalah BOPO. BOPO juga tidak signifikan, selain itu pengaruhinya negatif 0,00161. Variabel dummy dalam hal ini COVID itu punya pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, tapi berpengaruhnya negatif 0,0245, di mana apabila penyaluran kreditnya itu bertambah 1 sehingga variabel COVID-nya itu berkurang sebanyak 0,02. Begitu juga dengan aset, ini berpengaruh positif juga signifikan terhadap penyaluran KYD. Nah, kalau untuk subsampelnya terkait dengan KBMI ini, subsampel KBMI 3 dan 4, ini hasilnya seperti ini Pak. Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Terkait DPK justru ini yang unik Pak. Dia apabila dipisah-pisah itu menjadi tidak signifikan. Tapi pengaruhnya masih tetap positif. Untuk rasio NPL itu ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, di mana yang signifikan itu ada di KBMI 3. Dalam hal ini KBMI 3 itu mempunyai pengaruh berarti NPL terhadap KYD, tapi untuk yang KBMI 4 itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh dan hubungannya adalah negatif. Lanjut ke ROA. ROA ini masih sama Pak dengan yang gabungan dan itu masih konsisten di mana berpengaruh negatif dan signifikan baik untuk yang KBMI 3, subsampel KBMI 3 maupun tingkat atau subsampel yang KBMI 4. Nah, untuk KAR sama-sama tidak signifikan atau konsisten Pak dengan yang gabungan, tapi hal ini
pengaruhnya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau untuk KAR yang KBMI 3 itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tapi kalau KAR yang berpengaruh untuk KBMI 4 positif dan tidak signifikan. Untuk BOPO ada perbedaan dengan yang gabungan, terutama untuk yang KBMI 4, karena di KBMI 3 itu sama-sama tidak berpengaruh atau tidak signifikan, tapi mempunyai hubungannya negatif. Kemudian untuk yang BOPO di KBMI 4 ini signifikan, tapi hubungannya negatif sebesar minus 0,011633. Yang unik justru di variabelnya di COVID Pak, atau di dummy, sehingga kalau misalkan tadi signifikan di gabungannya, ternyata waktu dipecah di subsampelnya itu menjadi tidak signifikan baik untuk KBMI 3 dan KBMI 4. Lanjut ya Pak ya. Nanti Ya. Baik. Ini coba saya bahas dari masing-masing KBMI ya Pak ya. Mungkin ini dari saya sebagai OJK melihat kenapa ini yang satu signifikan, kemudian yang lain tidak signifikan. Nah, kenapa dana pihak ketiga itu di KBMI 3 dan 4 itu berpengaruh positif tadi, tapi tidak signifikan. Kalau menurut saya dari peneliti diantaranya disebabkan oleh pertumbuhan kredit perbankan itu memang ke negatif ya Pak ya, atau menurun, tapi sementara DPK itu tetap meningkat sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap penyaluran kredit. Kemudian untuk rasio NPL untuk KBMI 3 itu kan berpengaruh negatif dan signifikan. Karena untuk KBMI 3 ternyata rasio NPL-nya cukup tinggi sehingga mengharuskan bank untuk membuat CKPN, sehingga mengurangi besaran modal yang akan disalurkan untuk pemberian kredit. Sehingga bank akan lebih berhati-hati dalam melakukan pembatasan pemberian kredit. Kenapa untuk KBMI 4 tidak signifikan? Karena kredit di Bank BUMN ini tetap tumbuh di 2020. Meskipun BUSN dalam hal ini Bank Umum Swasta Nasional dan bank asing yang merupakan kategori KBMI 3 ini mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan kredit. Kemudian kenapa ROA itu berpengaruh negatif dan signifikan untuk KBMI 3 dan 4? Di antaranya disebabkan bank itu tetap berlaba atau misalkan ROA-nya masih tetap positif dan berada posisi yang baik. Namun di satu sisi karena resiko kredit yang tinggi, maka yang terjadi adalah kemampuan penyaluran kredit ini menjadi berkurang atau menjadi tidak maksimal, sehingga memungkinkan bank itu menggunakan labanya dalam hal ini, sebagian labanya sebagai cadangan untuk aset produktif atau kegiatan operasional di luar penyaluran kredit. Kemudian BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan untuk KBMI 3 menandakan bahwa upaya yang dilakukan perbankan untuk menekan biaya operasional memiliki efek yang tidak signifikan terhadap peningkatan laba. Sehingga bank itu akan lebih berhati-hati di KBMI 3 dan melakukan pembatasan dalam penyaluran kredit untuk sektor-sektor tertentu. Tapi untuk di KBMI 4 ini justru berpengaruh negatif dan signifikan. Kalau menurut kami ya karena rasio KBMI itu masih ideal atau terjaga yaitu 60-70% meskipun terjadi penurunan pertumbuhan kredit selama pandemi. Kemudian rasio KAR. Rasio KAR ini kompak Pak antara KBMI 3 dan KBMI 4 dan tidak signifikan diantaranya karena rasio KAR setiap bank umum konvensional itu di KBMI 3 dan KBMI 4 itu masih di atas ketentuan OJK yaitu 8%. Sehingga masih banyak dana bank yang masih dapat digunakan untuk penyaluran kredit. Untuk pandemi coba saya simpulkan analisanya karena tidak berpengaruh karena penyaluran kredit itu masih ada relaksasi atau stimulus-stimulus yang ditetapkan oleh OJK dalam penyaluran kredit bank. Nah, ini mungkin sebagai gambarannya sebagaimana grafik di dalam Q1 17 sampai Q3 2021 itu bisa kita lihat sama-sama pembentukan CKPN dalam hal ini yaitu pembentukan
istilah cadangan kerugian kredit itu meningkat, Pak, sehingga ini akan mempengaruhi laba bank tersebut. Sementara kalau kita lihat ROA-nya itu kan cenderungnya berfluktuasi, Pak, di mana di Q3 2021 itu Q4 2020 itu cenderung rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sebaliknya NPL itu tetap relatifnya stabil dan puncaknya adalah di Q3 itu sebesar 3,35%. Bagaimana dengan kredit? Nah, kalau kita lihat sama-sama, Pak, kredit ini juga berfluktuasi ya, Pak ya, berfluktuasi turun naik, tapi di 2021 sebenarnya dia sudah mulai bangkit atau meningkat kembali. Tapi tetap dia harus bentuk pencadangan CKPN yang tinggi. Kemudian untuk dana perbankan ini coba saya simpulkan atau bikinkan grafik, itu dana perbankan itu cenderungnya terus meningkat, sedangkan tadi kalau kredit itu cenderungnya fluktuatif atau di 2020 itu malahan menurun. Dan hal yang menarik ternyata dana pihak ketiga ini tidak serta-merta digunakan untuk penyaluran kredit. Kalau kita lihat dari investasi non kredit dalam hal ini, bank itu bisa membeli surat berharga atau obligasi, itu kecenderungannya meningkat, Pak. Sehingga kalau di rata-rata kenaikan investasi non kredit dari tahun 2000 sampai 2020 itu kenaikannya sampai dengan 14%. Ini komparasi hasil tadi, Pak, terkait dengan hasil penelitian sebelumnya untuk DPK gabungan tadi berpengaruh ya, Pak, itu sejalan dengan beberapa penelitian. Untuk KBMI 3 dan 4 kalau tidak berpengaruh, ada beberapa juga hasil penelitian ini terkait dengan NPL KBMI 3 dan gabungan ini kan sama ya, Pak ya, jadi berpengaruh. Ini ada beberapa penelitian yang sejalan, kemudian juga NPL KBMI 4 ini tidak berpengaruh, juga ada beberapa hasil penelitian yang sama. Begitu juga kalau KAR kompak, Pak, antara KBMI 3, 4, dan gabungan, dan ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian kami sekarang. Begitu juga dengan ROA. ROA ini kompak juga, Pak, antara KBMI 3 dan 4 berpengaruh. Nah, ini juga hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Yang BOPO, terkait BOPO, ini karena KBMI 3 dan gabungan itu tidak berpengaruh, ada satu penelitian juga, Pak, yang sama dengan penelitian kami. Kesimpulan. Baik, Pak. Baik, Pak, ini untuk kesimpulannya. Kalau untuk dana pihak ketiga itu punya pengaruh positif dan signifikan terhadap KYD pada gabungan ya, Pak ya. Kalau untuk subsampelnya ini ini berpengaruh positif dan tidak signifikan, nanti saya edit ya, Pak. Kemudian NPL itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Kemudian juga untuk KBMI 4 berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan untuk KBMI 3 berpengaruh negatif dan signifikan atau sama dengan gabungan. Untuk KAR sama-sama tidak berpengaruh. Tadi sudah sama-sama kita lihat, Pak, untuk gabungan atau masing-masing BUK, KBMI 3 dan 4. Ini untuk aset itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KYD pada gabungan atau masing-masing subsampelnya. Untuk BOPO bervariasi, untuk yang gabungan itu tidak berpengaruh. Kemudian untuk yang KBMI 4 itu juga hubungannya negatif dan tidak signifikan. Kemudian untuk KBMI 3 itu punya pengaruh negatif dan signifikan. COVID, nah ini yang unik, kalau digabung itu dia berpengaruh, tapi kalau misalkan dibagi-bagi per subsampelnya menjadi tidak berpengaruh. Ini saran bagi penelitian berikutnya, tidak hanya meneliti objek perbankan, tapi bisa juga peneliti misalkan objek penelitian sektor-sektor lainnya seperti hotel, pariwisata, kemudian kesehatan, dan sektor-sektor lainnya.
Kemudian untuk variabelnya tidak hanya penyaluran kredit, tapi seperti juga yang tadi kami sampaikan juga karena investasi non kreditnya besar juga ada ditambahkan penempatan pada bank lain atau pembelian surat berharga. Kemudian bisa juga menambahkan sampling bank di luar KBMI 3 dan 4 yaitu 2 dan 1. Kemudian variabelnya bisa juga ditambahkan terkait return on equity, suku bunga, dan tingkat inflasi. Mungkin itu Pak dari saya ya Pak. Ini saya stop share. Oke, terima kasih Tengku. Baik Pak. Oke, mungkin saya persilakan Pak Muklis, Pak. Ya, terima Monggo, Pak. kasih Pak Batara. Ya, jadi ini pada dasarnya kalau dengan pengamatan saya juga berinteraksi dengan bankir-bankir buku 3, buku 4 selama ke pandemi, itu kelihatannya memang sesuai nih penelitian ini. Ya, jadi saya nggak begitu kaget dengan hasilnya dan memang seperti itu. Coba dilihat cuma ada beberapa nih, ada beberapa penulisan itu Baik Pak. penulisan T-1 sama IT. Nah, itu T yang di belakang dicoret dong. Oh iya baik Pak. Ada T lagi. Jadi T-1, I. Udah gitu aja. Ya kan? Jadi misalnya KYD. Apa sih? Ya. Apa? Kar, Bopo ya Pak. Kar. Kar itu adalah T-1 untuk Bank I. Gitu kan? Iya Terus saya betul lihat Pak. di tulisannya masih ada T lagi. T-nya Iya Pak. dihapus. Ya. Kemudian apa pokoknya itu dihapus tuh yang T-nya ya, biar nggak Siap makin Pak. orang baca bingung itu ini maksudnya apa nih. Itu ya. Jadi T-nya nggak ada, T-1 ke T. Nah, jadi ini jadi lebih lebih jelas sekarang hubungannya ya. Jadi kita berusaha mencari hubungan kausal nih. Bukan korelasional tapi hubungan kausal. Nah, dalam hubungan kausal ini sebetulnya cocok ya kalau misalnya CAR ternyata tidak berpengaruh kan tadi kan Iya betul Pak. digabung maupun dipisah Dipisah. itu kan tidak gabung tidak pengaruh gitu ya. Iya. Nah itu sebetulnya sesuai dengan di depan Anda kan sudah bilang bahwa bank-bank ini semua CAR-nya cukup tinggi gitu kan. Betul Pak. Ya enggak, CAR-nya semua cukup tinggi. Iya. Kalau udah tinggi mereka itu enggak lagi terlalu memikirkan CAR-nya karena udah tinggi kok gitu kan, nggak takut kurang dan sebagainya. Sehingga ya dia dalam periode dari 2000 berapa tuh? 17 Pak. 17 Sampai sampai 2021. 21 ya mereka tidak terlalu memikirkan CAR. Iya. Ya nggak ngaruh gitu loh. Tapi kalau misalnya CAR-nya tuh ada beberapa yang mepet-mepet, pasti ngaruh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sejalan dengan eh, penjelasan Anda di depan. Ya, di depan kan Anda bilang bahwa Iya. pada umumnya bank-bank yang kita pilih sebagai sampel, CAR-nya sudah tinggi-tinggi, jauh di atas 8% Anda bilang tadi kan. Iya betul Pak. Walaupun sekarang yang namanya sehat itu bukan 8%, tapi belasan persen itu mereka sudah punya. Karena kan ada resiko operasional, ada resiko pasar, segala macam, ada resiko, apa tuh namanya, yang apa namanya itu kalau dia berpengaruh terhadap bank lain misalnya. Itu kan ada itu tuh tambah Pasti. lagi CAR-nya. Jadi bukan 8%. Meskipun demikian CAR mereka itu udah tinggi. Nah, karena CAR-nya sudah tinggi, semua sampel CAR-nya cukup tinggi, akibatnya CAR ini tidak lagi berpengaruh terhadap pemberian kredit karena waktu mereka menyalurkan kredit mereka udah nggak mempertimbangkan CAR lagi karena CAR-nya udah bagus. Nah, mungkin yang berpengaruh adalah misalnya DPK gitu kan. Nah, tapi di sini DPK itu ngaruh nggak ya tadi ya? DPK Kalau digabung itu berpengaruh Pak. tidak Tapi kalau berpengaruh. dipisah-pisah itu jadi nggak berpengaruh Pak. Ya, tapi penjelasan Anda ini sudah betul ya. Karena ini kan sampelnya 2 tahun itu pandemi 2020 Betul 2 tahun Pak. 2021 ya. Iya betul. 2020 2021 itu kan pandemi. Betul. Lalu 2017 masuk ya. 17, 17 masuk Pak. 18, 17, 19. 18, 19.
itu bukan pandemi. Bukan. Nah, sayangnya di sini Anda nggak memisah, Anda nggak bikin regresi sebelum pandemi sama sudah pandemi kan nggak ada regresinya kan? Iya. Anda gabungin jadi satu, lalu Anda kasih 01 gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, ini kemungkinan DPK ini sebetulnya itu harusnya berpengaruh ya, secara umum ya. Kalau nggak ada pandemi, misalnya 5 tahun itu periode biasa gitu, itu mestinya DPK itu berpengaruh pada kredit. Karena kalau nyari dana susah kan, mereka mau menyalurkan dana pasti susah juga gitu kan. Nah, tapi di kasus ini tidak. Kenapa? Nah, ini perlu, tapi penjelasan Anda sih sudah ada tadi. Jadi bank-bank itu kebanjiran uang selama pandemi ini, gitu kan? Nah itu tadi makanya LDR-nya kan 70-an% cenderungnya emang, ke Pak. 70-an%. Itu hendaknya Anda tambahkan itu. Jadi pada periode 2020-2021 itu bank-bank itu kebanjiran uang karena semua perusahaan itu memarkir uangnya di bank semua. Karena mereka nggak mau berusaha tahun 2020-2021 ya. Iya, Nah, mereka nggak mau berusaha, uangnya diparkir semua di bank, akibatnya LDR-nya jadi rendah kan. Jadi benar, betul, LDR-nya Pak. rendah itu karena DPK-nya tinggi, mau ngasih kredit juga nggak ada yang minta kredit karena perusahaannya pada sakit. Sementara perusahaan sakit pada parkir uangnya di bank, Sama sehingga ini, Pak, satu DPK-nya lagi dia banyak ini, Pak, investasi tadi yang non kredit, Pak. Jadi DPK-nya iyalah itu, kalau duit banjir nggak bisa kasih kredit ya pasti non kredit dong. iya, Ya kan itu pasti tuh. Nah, cuma sayangnya di sini kan Anda nggak membagi antara bagaimana LDR, bagaimana, ya itu sebenarnya LDR ya, cuma nggak kita teliti tadi ya. iya, Bagaimana pengaruh sebelum dengan sesudah, cuma Anda nggak meneliti itu. Ya, iya, itu mungkin kelemahan penelitian ini atau keterbatasan ya. iya. Mungkin ini keterbatasan Anda bisa tambahkan. Jadi bahwa penelitian ini sampelnya itu 3 tahun periode normal, 2 tahun pandemi. Sehingga kalau dilihat secara keseluruhan mungkin agak agak ini ya, agak. Iya. Nah, kemudian masalah apa tadi yang menarik itu masalah yang terakhir masalah pandemi ya. Pandemi itu kan katanya tadi di Bank Buku 3 berpengaruh. Kalau digabung berpengaruh, kalau dipisah jadi nggak berpengaruh, Pak. Nah, itu gimana? Kalau saya bacanya kok nggak gitu ya, tulisan Anda itu. Jadi di Bank Buku 4 itu tidak berpengaruh. Sebentar, Pak. Coba deh. Cuman ini karena ya ini mungkin keterbatasan penelitian Anda ya. Oh ya, ini COVID ya, COVID ya. Iya, Kalau Pak. COVID itu 01 kan, Iya, apakah iya, 01 Dami. itu terpengaruh terhadap kredit gitu kan? Betul, Pak. Di buku 3 gimana? Di buku 4 gimana? Jadi kalau digabung berpengaruh, Pak. Jadi kalau Hmm. kalau dijadikan subsampel menjadi tidak berpengaruh, Pak. Dua-duanya Masing-masing. kompak gitu, Pak. Lah, masa mana bisa? Kalau dipisah menggabung, digabung, dipisah dia tidak berpengaruh, digabung pasti berpengaruh. Pasti tidak berpengaruh juga dong. Misalnya air dingin dicampur air dingin, nggak mungkin jadi air panas dong. Sama kayak DPK sih, Pak. DPK itu kan kalau Hmm. dipisah nggak Ya, jadi berpengaruh, gini Pak. loh. Jadi Iya. gini loh. Ini fenomena yang saya amati ya. Jadi kalau di bank-bank buku 4, bank-bank buku 4 itu kan bank pemerintah, ya. Iya, Bank pemerintah itu kan bawa misi, mereka itu punya punya target mensukseskan betul, Pak. PEN, ya kan? Iya, Pemulihan ekonomi nasional. Sehingga itu kan dari buku 4 itu kan 3 bank pemerintah, ya nggak? BNI, BRI, Mandiri. Mandiri, ya kan? Nah, BTN memang bank buku 3. Tapi dari Iya. 4 bank buku 4 itu 3 bank pemerintah, 1 bank swasta BCA. kuat, yaitu BCA, gitu kan? Nah, ini ada kemungkinan ya karena mereka ini terdorong untuk melaksanakan PEN itu mencegah supaya ekonomi itu tetap tinggi gitu ya pada masa pandemi, sehingga pandemi itu tidak menurunkan semangat mereka untuk menyalurkan kredit karena ya memang melaksanakan fungsi apa namanya tuh PEN. counter cyclical, Counter ya kan, cyclical. counter cyclical kan. Nah, sehingga waktu waktu
pertumbuhan menurun ya saat inilah bank harus menggenjot, bukan malah ikut lesu gitu kan. Nah, sehingga di bank buku 4 itu tidak terlalu berpengaruh gitu loh. Ya, coba Anda cek lagi tadi hasilnya. Sementara di bank buku 3 itu memang berpengaruh. Ya, kalau di bank buku 3 memang berpengaruh. Saya pernah di Bank Artagraha tuh. Saya ngajar di Bank Artagraha, pemimpin cabang 30 orang. Itu katanya selama pandemi mereka itu ditugaskan hanya menghimpun DPK. Tidak boleh 1 rupiah pun menyalurkan kredit. Gitu, instruksi dari direksi. Jadi pemimpin cabangnya itu memang instruksinya, pokoknya Anda tetap saya gaji sebagai pemimpin cabang, kerja Anda hanya menghimpun dana, nggak boleh nyalurkan kredit sama sekali. Gitu kan? Ngapain nyalurin kredit? Perusahaan lagi kondisi sedang begini, nanti malah macet, gitu. Nah, jadi pandemi itu ya jelas-jelas menurunkan penyaluran kredit kalau di buku 3 gitu loh. Nah, Atau mungkin gara-gara ada BTN mungkin ya Pak masuk situ ya Pak. BTN kan cuma 300 miliar, padahal di situ ada berapa? Ada CIMB, ada Mega, ada Permata, ya kan? Iya. Ya kan? Itu semua kalau dijumlah, pokoknya dijumlah semua buku 3 itu, BTN itu paling, saya rasa 10% paling ya. Karena bank buku 3 itu ada 10 kan? Betul Pak, iya ada 10 BTN Pak. itu memang dia digenjot terus itu sama pemerintah supaya harus menyalurkan, mensukseskan PEN. Itu saya terlibat juga di situ. Jadi memang bahkan di tahun 2021 itu LPPI itu ditugaskan untuk mengajari pemimpin pencapem itu untuk menyalurkan kredit. Padahal itu lagi pandemi. Justru diajarin bagaimana nyalurin kredit di pandemi. Tapi itu khusus BTN aja. Khusus BTN aja. Kalau bank-bank swasta itu justru disuruh berhenti sama sekali nyalurkan kredit gitu loh. Nah, itu dari situ kan Anda bisa, saya lihat hasilnya sesuai ini. Jadi bank buku 3 itu memang ketika pandemi memang berhenti menyalurkan kredit. Jadi kalau dibandingkan tahun 2017, 18, 19, ya 2021 itu memang turun ya Iya nih Pak, ini penyaluran mungkin kredit. saya Coba lihat share KYD. screen ya Pak ya. BTN itu 242. Ada ini deltanya. Anda ini mainnya delta kan? Ini baru nominal sih Pak, belum Iya, delta tapi belum. penelitian Anda ini dependent variabelnya delta atau KYD? Delta KYD apa KYD? KYD Pak. Bukan delta KYD. Delta KYD tadi ya Pak ya, maaf Pak. Delta Ya, KYD, ya, ya, saya lihat di modelnya di depan, ya. ya kan? Iya betul Delta Pak. KYD, Delta KYD, saya lihat apa salah saya? Kayaknya Delta KYD deh. Iya. Nah, dari situ kan kalau dari misalnya CIMB tuh. CIMB itu dari 2017 ke 18 itu kan minus ya. Minus Iya, 2019 KYD, Delta naik. KYD-nya plus. Nah, mulai 2019 itu kan turun semua. Di 2021 anjlok-jelok itu kan. Ya enggak? Iya, 160 ke 138. Itu kan betul. Delta KYD-nya minus 22 triliun itu. Iya. Ya kan? Danamon itu dari 96 ke 91. Nah, tapi 98 dia masih naik tuh. Nah, Iya. gitu ya. Tapi yang lain turun semua tuh, HSBC turun, Maybank turun, lihat tuh. Ya kan? Iya. Mega Pak ini Pak. Mega Nah, 2021 lumayan Mega itu dia signifikan bisa naiknya nih naik Pak. ya. Iya. Mega naik, PAN tapi juga PAN SCBC. turun ya Pak Panin. OCBC naik lagi Pak dari 100 jadi Oh. 113 lagi. Oh ya, Iya. Permata turun. Permata iya turun Pak. Nah, 8. BTN Nah, gila tuh, ini coba Pak lihat BTN BTN itu. ini Pak dari Nah, itu 197 itu lompat pen langsung itu ke pen itu pen. 242. Itu direksinya digenjot sama Menteri Keuangan itu harus harus menghasilkan kredit supaya Sama pennya. BTPN ini Pak, BTPN itu kan cenderungnya kan kena nih Pak, tapi 2021 dia hampir 2 kali lipat peningkatannya nih Pak kreditnya. Dari 60 jadi Hmm. 127. Mungkin variasi datanya ini Pak buku 3 ini Oh ada gitu ya. Oke. fluktuatif Jadi Pak. kalau kalau seperti itu akibatnya deltanya gimana jadi? Anda delta Pak KYD nih, tolong dijelaskan dulu. Kalau saya Delta baca di Pak, depan, Delta Pak tadi Pak. delta ya. Iya. Delta, oke. Oke, delta bukan KYD ya, delta ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana tadi? Tidak signifikan.
Iya Pak, kalau di yang COV kan Pak, yang pandemi kan Pak, iya. Tidak signifikan ya. Iya. Oke. Kemudian apa lagi tadi? NPL. Coba kesimpulannya deh, kesimpulannya coba lihat kesimpulan. Baik, bentar Pak. Kesimpulan. Saya, saya share lagi ya Pak. Iya, jadi ini NPL. DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran KYD. Betul Pak, tapi ini sorry ini salah nih Pak. Yang ini berpengaruh positif dan tidak Oh ya, signifikan. satu hal nih, satu hal. Kalau positif tidak signifikan misalnya, itu Anda singkat aja tidak berpengaruh gitu aja. Oh iya Pak. Ya, negatif tidak signifikan ya tidak berpengaruh gitu aja. Ya, karena kita kan udah mengambil apa kebijakan bahwa kalau alfa di atas 5% itu dianggap tidak signifikan. Ya udah berarti tidak berpengaruh gitu aja. Oke? Baik Pak. Nah, coba lihat. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap KYD. Ini Ini booknya apa gabungan sih? Pak. Kalau Book itu apa? digabung, Book itu apa tuh? Kok ada book di situ? bank umum konvensional Pak. Bank konvensional. Oke, book KBMI 34. Oke, jadi kalau untuk digabung DPK berpengaruh positif. Gitu ya. Iya betul Pak. Kalau dipisah maka gimana itu? Kalau jadi subsampling maksudnya Pak, kalau Tidak masing-masing. berpengaruh. Iya. Gimana itu ya? Kok bisa ya? Delta DPK. DPK tidak berpengaruh terhadap. Anda DPK-nya pakai delta apa DPK? Delta DPK apa DPK? DPK ya? DPK Pak. DPK. Jadi DPK tidak berpengaruh terhadap delta KYD gitu. Iya. Kalau dipisah Iya. di buku 3 maupun di buku 4 gitu ya. Iya betul Pak. Ini hasilnya karena dia Coba lihat ya, kan coba lihat. DPK itu Ini 0,1. ini apa ini? Ini digabung apa dipisah nih? Ini subsampling Pak, dipisah-pisah Pak. Ini subsampling. Oh iya ya, dua-duanya nggak berpengaruh ya. Oke, terus kalau digabung mana? Digabung sebentar Pak. 0,062 Pak. Oh iya, waduh, kok bisa ya? Kalau digabung tidak berpengaruh. Berpengaruh. Kalau digabung berpengaruh. Iya. Tapi kalau tidak digabung tidak berpengaruh. Kalau digabung berpengaruh, kalau tidak digabung jadi tidak berpengaruh Pak. Oh gitu. Berarti penjelasannya ya kalau dengan data yang sedikit masih belum kelihatan dampak DPK terhadap delta KYD gitu aja, Mas. Iya betul Pak, mungkin itu ya Pak Jadi ya. kalau untuk sampel yang jumlahnya masih kecil, berarti pengaruh DPK terhadap delta KYD belum kelihatan. Tapi kalau sudah dijumlah baru kelihatan gitu. Betul Pak. Ya. Kemudian kalau NPL gimana? Ini digabung. Digabung berpengaruh negatif ya. NPL, iya. Berpengaruh negatif. NPL Terus kalau kayaknya yang terima dipisah, kasih Pak. Ya, kalau yang dipisah, kalau dipisah ini NPL-nya, nah yang KBMI KB4 4 tidak tidak berpengaruh berpengaruh Pak. ya. Nah, Yang di KBMI sini 4, mungkin jadi kalau dipisah tidak berpengaruh di buku 4, tapi kalau eh, digabung, kalau eh, digabung, sejalan dengan KBMI 3 tapi tidak sejalan dengan KBMI 4 Pak. Gitu aja Pak. kalau Dengan digabung KBMI 3 berpengaruh. itu berpengaruh untuk KBMI 3 dan gabungan. Yang kalau Oke, KBMI oke, 4 kan oke, oke. 0,13 kan Pak. Kalau total aset bank buku 3 sama bank buku 4 berempat itu masih gedean bank buku 4 ya. Oh iya Pak. Walaupun bank buku 3-nya 10. Iya Pak. Tadi kan udah sama-sama kita lihat kan Pak.
yang Karena gabungannya. gede-gede semua ya. Iya Pak, itu 40% aset nasional Pak, buku 4 itu Pak. 40% aset nasional. Kalau 10 Iya, bank buku 3, Bank Buku 3 tuh, saya belum hitung sih Pak memang. Bank Buku 3 tuh berapa persen ya? Tapi saya kalau Bank Buku 4 sih kurang lebih 40% sih Pak. ya terus itu penjelasannya gimana? Bank buku 4, NPL tidak berpengaruh terhadap delta KYD. Gitu kan? Iya, Bank buku 3, NPL berpengaruh negatif terhadap delta KYD. Gitu iya kan? betul Pak. Nah, berarti untuk bank buku 4 dia tidak terlalu memperhatikan NPL-nya. Karena Ya, kecil Pak, kalau ketika dia sama-sama kita menyalurkan lihat Pak. kredit, dia tidak terlalu memperhatikan NPL-nya di masa lalu, di tahun lalu gitu kan. Betul. Tapi kalau bank buku 3 sangat ya, sangat. Begitu dia kreditnya banyak macet di tahun kemarin, maka dia langsung rem di tahun depan gitu kan. Iya, Ya, ya itu memang wataknya swasta memang begitu. Ya, kalau habis sakit dia langsung ngambek, dia nggak mau kasih kredit lagi gitu. Nah, itu kan cocok tuh ya. iya. Jadi begitu NPL tahun ini meningkat, tahun depan dia bilang udah kita rem dulu. Ya, kita rem dulu, jangan nyalurkan kredit. Gitu kan? Nah, itu Bank Buku 3 kelihatan seperti itu. Itu memang ada kecenderungan seperti itu. Jadi begitu pada satu tahun NPL melonjak, langsung semua diinstruksikan rem dulu pemberian kredit. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi itu cocok ya. Iya Tapi Pak. Bank Buku 4 rupanya nggak berlaku seperti itu, gitu kan? Nggak berlaku seperti itu. Jadi bagian tinggi rendahnya NPL di tahun sebelumnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kredit di tahun berikut. Nah, itu perlu dijelaskan seperti itu. Ya. Iya, Mungkin Bank Buku 3 ini lebih hati-hati, lebih takut terhadap risiko kredit macet. Ya nggak Tengku? iya Pak. Ya, itu. Kalau CAR udah oke ya, pokoknya nggak ngaruh semua. Iya. ROA ini kalau Roa nah ini ini yang kalau agak aneh nih, ROA ini kenapa kok berpengaruh negatif ya? Gimana nih? Anda ngomongnya gimana nih? Kalau gabungan ROA berpengaruh negatif kan? iya betul Pak. ROA berpengaruh negatif. Dipisah maupun digabung tetap ROA Betul. berpengaruh negatif. Kompak Pak dia Pak. Nah, itu gimana tuh? Menurut Anda gimana tuh? Kalau penjelasan saya sama yang di ini Pak, karena pendapatan kredit, pendapatan bank atau laba bank itu kalau kita lihat di data ya Pak ya, nggak serta-merta itu dari berkreditan. Kalau kita lihat investasi non kreditnya juga naik kan Pak. Jadi dia mencari pendapatan atau sumber pendapatan lainnya dari non kredit Pak. Karena kalau Hmm, di data ini dia investasi non kreditnya itu terus naik nih Pak. Nah, otomatis kan dia ambil returnnya nggak hanya dari kredit kan, Pak. ya. Terus Itu apa mungkin. hubungannya sama tadi ROA ke pertambahan kredit? Jadi Ya kalau kan tahun ROA itu kan, kemarin kan iya gini Pak, ya, tunggu iya, tunggu. iya, Kalau tahun kemarin ROA-nya rendah, maka tahun berikutnya KYD-nya tinggi, delta KYD-nya tinggi, gitu kan? iya, Itu kan artinya negatif kan gitu. iya, Kalau tahun kemarin ROA-nya tinggi, maka tahun berikutnya delta KYD-nya rendah, kan begitu? Ya nggak? iya Pak. Nah, itu gimana tuh Anda menjelaskannya? Kalau kalau dari saya Pak, kan ada di tahun 2020 itu dia masih ROA-nya tuh masih positif ya Pak ya. Meskipun penyaluran kreditnya itu selama tahun 2020 kan negatif Pak. Tapi dia masih mencetak ROA Pak, masih mencetak laba Pak. Meskipun di tahun 2020 itu penurunan kredit kan Pak. Seperti ini nih Pak di grafik ini Tapi mungkin ini kan Pak. Anda nggak bisa ngomong pisah-pisah ya, karena data Anda itu digabung semua, data 3 tahun non pandemi dengan 2 tahun pandemi itu jadi satu nih, ya Iya kan? sih, Pak. Iya Jadi betul Pak. kesimpulan Anda ROA berhubungan negatif dengan delta KYD itu berlaku untuk seluruh sampel, mau tahun non pandemi maupun tahun pandemi, kan begitu? Karena Anda nggak memisahkan, Anda nggak bikin regresi di tahun non pandemi, lalu regresi di tahun pandemi Anda nggak bikin, ya kan? Iya betul Pak. Sehingga itu kita harus simpulkan secara keseluruhan
ROA itu berpengaruh negatif terhadap delta KYD. Ini gimana nih Anda menjelaskan? Hanya itu sih Pak, kalau dari saya juga agak bingung sih. Biasanya kan positif Pak, tapi datanya waktu dianalisa jadi negatif ya. Atau Oke. pengaruh di Kalau kalau mungkin gini ya, kalau kemarin ROA kita kemarin rendah nih. Ayo kita genjot kredit supaya naik. Ya kan? Logikanya iya. kan gitu. Misalnya tahun 2017 ROA-nya rendah. Nah, ini karena ROA kita rendah, tahun depan kita harus kerja keras supaya ROA kita naik, gitu kan? Nah, maka delta KYD-nya tinggi, gitu loh. Ya, itu kan seolah-olah seperti itu ya. Tapi coba nanti gimana pendapat yang lain. Oke, terus apa lagi setelah ROA? Bopo Pak, kalau Bopo ini Nah, Bopo tidak ngaruh ya? iya Pak. Bopo tidak ngaruh. Oke. Ya, Bopo tidak ngaruh karena memang sulit langsung di Iya anu. Pak, karena kan dia Oke. ada biaya dana juga mungkin ya Pak ya, 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 biaya ya. dananya tinggi. Nggak cuma beban bunga aja di situ. Iya, beban bunga, kemudian juga ada Dan beban oke, pemasukan, beban bank juga. saya rasa saya ini bisa terima hasilnya gitu ya. Cuma penjelasannya aja yang perlu Baik Pak. dikoreksi sedikit-sedikit. Oke, terima kasih Pak Batara. Baik, makasih Pak Dr. Muklis. Mungkin selanjutnya silakan Pak Dr. Sparta. Pak Sparta nggak ada suaranya. Pak Sparta lagi sakit Pak. Tadi selesai acara tausiah tadi katanya. Silakan Pak Sparta. Suara Pak. Saya nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suara. Waduh. Oke Pak. Jadi atau saya langsung aja dulu Pak ya. Ya, langsung Pak, langsung Pak. Oke, baik. Saya mau share dulu ya. Tolong anu dulu, dimatiin dulu itu. Iya Pak. Sudah Pak. Oke ya. Waduh, kasihan Pak Sparta suaranya hilang Pak. Minum apa ya? Kalau saya tuh udah begitu tuh minum jeruk, minum. Ya, kebalik. Jeruk dikasih anu Pak ya, kecap Pak katanya. Nah, itu. Oke, ini udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke ya, ini sebentar. Saya coba. Kita ke judul dulu, judul. Baik Pak. Ya, ini analisa penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya. Ya, jadi ini kayaknya kepanjangan lagi pula KBM ini kayaknya salah ketik atau apa ini ya? Betul Pak. Kan itu kegiatan usaha berdasarkan modal inti Pak, KBMI Pak. Itu salah, itu yang zaman buku itu singkatannya. Singkatannya itu adalah kelompok bank modal inti. Ya KBMI Pak. Iya Iya, Pak. tapi di sini berdasarkan kegiatan usaha. Oh, Oh, kegiatan bank, maaf Pak ya, kegiatan bank ya Itu Pak. dipakai di kelompok apa buku, kegiatan? nggak pakai Iya. itu lagi sekarang. Baik Pak, kegiatan bank. Ya, jadi Baik. kegiatan itu Kelompok jadi bank di apa situ tuh kegiatan? kegiatan bank modal inti jadinya usahanya nggak ada, berdasarkannya juga nggak ada. Kalau dulu buku memang begitu singkatannya, ya. Oke ya itu. Gaduh-gaduh Kemudian Pak, gaduh-gaduh. jadi coba nanti malu kita Pak kalau gaduh-gaduh repot kita. Jadi di situ analisa penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya. Jadi kalau saya lihat tadi kerangkanya, ya kerangkanya, coba ya saya lihat kerangkanya. Jangan matulang, ongkos kirim. Nah, ini ya, ini kan kerangkanya ya Pak ya. Iya betul Pak. Apakah masih relevan kita katakan penawaran kredit di sini? Ini kan variabel kontrol.
bank size, kemudian di sini tadi kredit yang apa ini? KYD ini apanya yang diambil? Tadi saya masih ragu nih antara delta dengan KYD gitu loh. Padahal saya tidak melihat data-data itu dalam bentuk delta. Hmm. Oh, iya nanti di lampiran ya Pak ya. Jadi harus dipastikan ini KYD atau delta ini. Nah, kalau di depan pakai delta deh Pak, di Ya, teksnya. soalnya skema ini kan nggak memunculkan deltanya gitu. Walaupun di depan tadi berarti konsistensinya belum ada. Nah, coba dicek dulu nanti datanya delta atau bukan. Atau jumlah penyaluran kreditnya. Anda mengurangi nggak Tengguh? Mengurangi kredit Selisih tahun. Pak kan karena T-1 itu jadi pakai menggunakan delta Pak. Oh, Anda itu mengurangi bukan ini kurang artinya ini atau enggak Pak? T-1 bukan delta itu maksudnya. Itu dampak terhadap kebijakannya. Ya, jadi Gitu. misalnya gini, satu kebijakan naik tingkat suku bunga, katakanlah 7 days repo dinaikkan pemerintah, dinaikkan BI. Itu dampaknya kan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu tadi makanya itu situ T-1 itu. Bukan terhadap jumlah deltanya. Berarti ini yang digunakan Mas Tengku ini adalah KYD itu adalah volumenya, volume kreditnya. Ya, tolong Ya. konsistensinya dijaga, jangan sampai kita salah gitu loh. Kemudian kalau memang ini adalah variabel terikat, judulnya tadi itu apakah masih relevan ya? Nih, kayaknya nggak relevan gitu loh. Atau kita ganti judulnya supaya relevan dengan kontennya, Ya gitu aja Pak, iya kan? supaya lebih pas. Lebih pas gitu loh. Nanti kalau gini kan saya sendiri bingung jadinya ya, saya lupa juga itu. Atau saya nggak tahu waktu kita dulu Sempro itu kayaknya saya pernah pernah menyinggung judul ini juga kalau nggak salah. Jadi kalau analisa penawaran kredit sebenarnya kan ya eh, kalau penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya. Artinya kan kita tidak sesuai dengan kerangka berpikir tadi. Kalau kita lihat kerangka berpikirnya begini ya, tadi ini mana ya tadi ya. Nah, nih. Mana dia tadi? Nah, nih. Tuh. Kalau analisa penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya, artinya nggak pas itu kata-katanya. Jadi lebih bagus mungkin kita ubah, ya kan? Ini apa ini sekarang ini? Ini kita kategorikan apa ini? Proksi terhadap apa ini? Penyaluran kredit mungkin Pak. Ini kan bukan penyaluran kredit, ininya yang jadi penyaluran kredit. Oh, variabel. Jadi kan kalau kita balik berarti faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, Faktor-faktor. bukan penawaran kredit dan variabel yang mempengaruhinya. Jadi kalau misalnya kalau kita balik penawaran kredit yang variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran kredit itu lebih pas. Pengaruh variabel yang mempengaruhi ya atau dampak lah katakanlah kalau kata-kata analisis sebenarnya sudah jarang ya dipakai ya atau dampak faktor-faktor yang mempengaruhi ya atau variabel yang mempengaruhi penawaran kredit pada bank KBMI sekian. Atau determinan penyaluran kredit Pak. Nah, determinan juga boleh. Determinan yang mempengaruhi penyaluran kredit pada KBMI 3 dan 4 periode sekian ke sekian. Selesai. Ya, saya catat dulu Lebih ya, ciamik toh. Pak. Ada KPM. Oke? Iya Pak. Saya Ya, catat. oke ya. Nah, sekarang kita lari ke implikasi. Saya sederhana aja.
Ya, yang lainnya kan sudah dibahas sama Pak Muklis ya. Oh, mana ya tadi ini? Nah, ini ya. Nah, ini kan hasilnya sudah ada. Kemudian kita bicara implikasi manajerial. Ini ya, Iya betul Pak. eh, ini kelihatannya setengah atau berapa ya? Ini udah gede ya. Ntar ya, mana dia tadi ini? Oke. Nah, ini kan kita bicara implikasi manajerial. Oke ya. Eh, Kita di sini juga tidak menyatakan adanya delta penyaluran kredit. Ya, jadi konsisten kalau delta kalau penyaluran kredit berarti volume. Oh, Ya, iya. ya itu ya. Nah, kemudian ini kan implikasi pengaruh DPK terhadap KYD. Nah, ini kan hasilnya pada hasil penelitian ini dapatkan simpulan bahwa DPK semakin tinggi dan bla bla bla. Jadi ini kan sebenarnya yang kamu analisis ini kan sudah ada pada analisis hasil. Kenapa terjadi redundant, perulangan? Yang diinginkan pada lesson learned daripada implikasi manajerial, kalau kita dapatkan hasil penelitian dana pihak ketiga semakin tinggi akan mengakibatkan tingkat penyaluran kredit semakin tinggi juga. Apa yang mau kita lakukan? Kebijakan manajemen apa yang mau dilakukan atas temuan ini? Itu yang diulas, bukan menganalisis temuan itu karena hasilnya tadi sudah ada, udah ciamik tadi hasilnya, udah dianalisis tadi banyak yang dibahas sama Pak Muklis gitu loh, ya. Jadi ini harus diubah karena saya lihat di bawah juga begitu pengaruh rasio NPL. Ini apa yang harus dilakukan kalau dia berpengaruh rasio NPL itu terhadap loan? What next? Kan teorinya ada. Kalau teori NPL besar apa yang dilakukan? Bisa memperbesar kredit. Tapi kan ada constraint yang terjadi. Kalau constraint yang terjadi kan tadi misalnya NPL tidak boleh besar daripada 5, itu constraint. Kalau kita ingin menurunkan misalnya NPL, kita bisa memperbanyak kredit. Maka pembaginya akan semakin besar kreditnya. Sehingga NPL-nya turun. Sederhana. Tapi implikasi itu kita harus mampu memahami rasio-rasio itu apa gunanya di dalam kebijakan. Itu yang kita masukkan di sini. Jadi tidak berbicara misalnya begini, selain itu Bang harus tetap meningkatkan pemantauan dalam manajemen pemberian kredit, seperti tata cara proses pemberian kredit dan sebagainya. Itu adalah impact terhadap kebijakan. Kebijakannya dulu sampaikan, baru munculkan ya. Dalam kebijakan ini maka perlu juga dilakukan apa? Prosesnya terjaga sehingga NPL-nya terjaga gitu. Pak, mohon maaf itu udah saya sampaikan sedikit sih Pak. Bank itu harus melakukan strategi pengelolaan portofolio sehingga tuh dia harus mempunyai risk appetite dalam pengelolaan risiko kredit. Di antaranya itu dia harus tahu sektor ekonominya mana yang risk appetite-nya tinggi atau yang berpengaruh gitu sih Pak. Itu kan sudah yang diinginkan di implikasi manajerial itu apa yang dilakukan manajemen atas pertemuan ini. Bukan analisisnya yang dibutuhkan. Apa kebijakan apa yang mau dilakukan? Itulah sumbangsih kamu terhadap bank, terhadap institusi kamu gitu loh. Iya toh, karena ini kita bicara KBM 4. Nah, adakah ini berpengaruh terhadap kebijakan? Itu makanya kita berbicara implikasi manajerial. Bukan lagi menganalisis lagi di sini karena tadi sudah dianalisis di hasil. Gitu ya Mas ya. Nah, Iya. kemudian sama dengan ROA. Ini ya, apabila semakin nilai ini malah semakin rendah tingkat penyaluran kredit pada bank umum konvensional. Nah,
Coba cek dulu istilah bank umum konvensional ini di statistik perbankan itu nggak ada lagi. Namanya hanya dua, bank umum komersil dan bank umum syariah. Iya, iya. Ya toh? Nah, sama nanti dengan ini. Kalau misalnya ini, misalnya kita kan sudah tahu teori return on asset itu minimum berapa persen? 1%. Lebih besar dari 1%, bahwa bank itu ya kategorinya sudah dianggap aman rasionya. Nah, bandingkan dengan rasio rata-rata industri. Misalnya KBMI 3, KBMI 4 itu berapa sih ROA-nya? Itu adalah rata-rata industri. Tapi kalau semuanya itu adalah semua bank KBMI 1 sampai KBMI 4. Baru kita ambil apa sikap kita, apa kebijakan kita dengan melihat ROA yang seperti itu. Ya. Jadi kebijakannya apa? Inilah implikasi manajerial. Lesson learn-nya apa? Ya, itu ya yang ke. Nah, kemudian yang BOPO juga demikian ya, tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit. Pertanyaannya, bisa nggak kita, kalau dia nggak berpengaruh, tadi sudah disebutkan sama Pak Muklis, kenapa? Kan hasilnya dia sana tadi. Karena secara teori, kalau BOPO itu tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit, ya berarti BOPO-nya harusnya rendah, bukan tinggi. Benar ya? Iya, Pak. Tapi hasil yang kita peroleh apa? Apakah BOPO-nya rendah atau tinggi? Untuk KBMI 3 ya, Pak. Kalau KBMI 3 memang rata-rata di atas 70, Pak. Oh, KBMI 4, KBMI 4, sebentar saya buka data lagi. KBMI 4 itu ada paling rendah itu memang BCA, Pak, masih sekitar 50, tapi ada juga yang tinggi di 2021 itu BNI sampai 80%, Pak. nah makanya itu kan kita ambillah KBMI, rata-rata KBMI 4 itu berapa sih BOPO-nya? Di Kita tahun ambil berapa rata-rata KBMI 4 di BOPO-nya? tahun, Pak, di tahun berapa, Pak? Ambil aja lah. eh, Kalau kita bicara seperti itu, ambil growth of rate-nya. Oh, growth of rate ya, Pak. Berarti rata-rata masih terjaga sih, Pak, sekitar 68%, Pak. Jadi Nah, yang rendah karena di Mandiri itu masih sekitar 68, Pak. Yang lain itu masih sekitar 70-an. Jadi kok di rata-rata tuh masih di bawah 70 sih, Pak, memang. oke, kalau begitu di bawah 70, Iya. idealnya berapa sih BOPO? Bopo itu 70 sampai 80, kalau dia 80 dia sudah mulai tidak efisien sih, Pak. Jadi untuk mendapatkan pendapatan operasional itu dia mengorbankan 80% dari pendapatan itu untuk biayanya gitu, Pak, istilahnya. Ya, kemudian kalau teorinya kita kuasai kan kita bisa menjawab, oh struktur BOPO ini lebih banyak kontributornya apa? Apakah kredit yang diberikan? Atau tadi misalnya Mas Maulana tadi bilang, oh mereka kan tidak investasi hanya kepada aset produktif. Iya, Nah, dia ke paper. Nah, kontribusi itulah yang bisa membunyikan teori kamu. Kemana saja? Oh, ternyata BOPO ini meningkat karena pemberian kredit segini, aset segini. Kan data itu kita bunyikan gitu loh. Hilangkan karena begini. Inilah gunanya implikasi manajerial, ya. Oke ya, nanti dikoreksi ya, Mas Tengku ya. baik, Pak. Oke, kemudian kita bicara CAR. Iya. Nah, kita bicara sini. CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Apakah benar itu teorinya seperti itu? Kalau yang mana, Pak? Mohon maaf, tadi saya lagi Ini nih, Pak. implikasi manajerial. Variabel CAR tidak berpengaruh Betul, terhadap penyaluran kredit. betul, Pak. Ini bertolak belakang nggak dengan teori? Ada beberapa penelitian yang sejalan sih, Pak. Iya, tapi enggak. Maksud saya, saya tidak mempersoalkan previous riset. Saya mempersoalkan teorinya. Teorinya dulu, filosofinya dulu.
Karena kan sebenarnya Pak kalau dia untuk melakukan penyaluran kredit Pak, memang dia nanti akan mendapatkan namanya pendapatan bunga kan Pak. Nanti pendapatan bunga itu akan menambah jumlah modal dia, terutama jumlah modal inti Pak. Tapi di satu sisi, karena dia banyak kredit bermasalahnya, dia itu akan menghadapi namanya pertambahan atau tambahan istilahnya cadangan kerugian kredit Pak. Nah, itu Pak. Jadi ada satu sisi dia kan pendapatan bunga Pak. Di satu sisi untuk yang kredit bermasalah dia harus membentuk pencadangan yang tinggi juga Pak. Seperti itu Pak. Itu opini kita, opini teori tidak seperti itu. Coba nanti buka buku miskin, bank dan lembaga institusi keuangan, miskin yang terbaru ambil. Jadi begini Mas, ini kan KAR, ya toh? Katakan kita jaga KAR KBMI 4 itu jaga KAR 14%. Dia punya KAR sekarang 25%. Pertanyaan saya, berapa kemampuan dia memberikan kredit? 14 dikurangin 25 apa berarti? Berarti ini berapa ini? 11. 11% toh? Iya. Kemampuan dia memberikan kredit 11% dikali apa ini? Dikali pendapatannya Pak bunga berarti. Enggak, dikali ATMR. Di, kalau KAR dibagi dikali. Oh, Ya kan modal dibagi ATMR kan KAR. Ya. Ini berarti 11% dikali ATMR. Inilah kelonggaran kreditnya. Kalau istilahnya semakin tinggi karnya, berarti kemampuan dia memberikan kredit semakin besar. Kenapa? Kelonggarannya tadi makin besar. Jadi tadi kalau kita masuk kepada implikasi manajerial, ini sesuai teori nggak gitu loh. Ntar ya. Iya. Nah ini tadi ya, kita kembali ke sini. Ini sesuai teori nggak ini? Nah, disinilah peran kita sebagai seorang apakah direktur, apakah eksekutif vice president, menetapkan kebijakan kalau ini terjadi, apa yang harus diperbaiki. Inilah letak implikasinya. Saya misalnya, oh ini kan terkait nanti, kalau saya punya KAR, saya punya peluang untuk memberikan kredit segini. Tetapi di sini jawabannya variabel capital adequacy ratio tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Nah, kita jawab, kenapa sih hasil riset ini seperti itu? Kenapa tidak dengan sesuai teori? Nah, itulah yang kamu cari dari teorinya. Ya. Nah, kemudian juga karena dia sifatnya implikasi, jangan kita kasih kata-kata sumir seperti ini. Bagi manajemen bank sangat penting untuk menjaga rasio KAR sesuai dengan ini. Ya, KAR yang mana? Orang nggak tahu. Tunjuk aja POJK-nya yang menjaga 4, ya, KAR itu dibagi 5 profil. Dari mulai 8% sampai 14%. Ada cyclical tadi disinggung oleh Pak Mukhlis, kemudian ada buffer. Ya. Itu ada 5 kategorinya. Maksimum dia pelihara 14. Nah, KBMI itulah yang memelihara 14% KAR-nya paling rendah. Bukan 8%. Karena risikonya sistematik. Ya, ini ya, tolong dibaikin. Nah, Ya. kemudian juga ini implikasi pengaruh pandemi. Ya. Pengolahan data dapat disebutkan bahwa pandemi COVID-19 semakin tinggi akan mengakibatkan tingkat penyaluran kredit semakin rendah. Logis kan? Iya. Bagus hasilnya, sesuai dengan teori. Tetapi di sini ada yang mengganggu. Adapun strategi yang dilakukan perbankan antara lain, bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertanyaan saya, ini apakah strategi? Bukan toh? Strategi itu ada 4 strata, ada corporate,
ya. Dari corporate, ada perusahaan tingkat level di atas ini untuk mewujudkan visi misi perusahaan, itu level di atas, corporate strategic. Level kedua dia turun kepada fungsional strategic sampai kepada option ya, option strategic, kemudian masuk kepada fungsional, masuk kepada operasional strategic. Ini apakah bagian mana dia dari keempat strategi itu? Kita tidak berbicara ilmu strategi di sini. Jadi tolong ini di-cut saja. Karena tidak sesuai, karena kita nggak bicara strategi, ya. Tolong disesuaikan aja. Sama dengan ini juga pengaruh bank size. Dalam menghasilkan peningkatan jumlah pendapat yang diperoleh perusahaan. Jadi sini perusahaan Bang, tadi ini tolong ya disesuaikan aja dengan SPI supaya kita menggunakan data-data yang terbaru. Iya. Pada hasil pengelolaan data dapat juga bahwa aset semakin tinggi akan mengakibatkan tingkat penyaluran kredit yang semakin tinggi juga. Bank itu ditentukan bukan asetnya, tapi ekuitasnya. Bank itu ditentukan 3 yang utama. Yang ini ikutan. Pertama adalah modal, kedua adalah IT-nya, ketiga adalah manusianya. Jadi untuk membuat ini, ya, semakin tinggi juga. Nah, kita ini benar, itu di teorinya di miskin tadi itu. Ya, teorinya di situ. Nah, jadi kalau menurut saya ini cukup bagus ya, tinggal nanti direvisi ulang dulu. Kita nanti masukkan ini, jadi kewajiban Mas Teguh ini ya harus mengkonversi ini ke dalam bentuk jurnal ya bersama Pak Sparta, terbitkan jurnal. Karena kita sudah unggul, tanpa penerbitan jurnal nanti tidak mendapatkan ijazah. Itu syaratnya untuk mendapatkan ijazah nanti. Ya, gitu ya, Mas Tengku ya. Baik, Jadi Pak. saya pikir itu saja dulu. Sementara kami akan diskusi dulu. Mungkin Pak Muklis mungkin ada yang mau ditambahi, Pak? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Pak. Sementara Mas Teguh boleh keluar dulu dari Zoom ya. Baik, Nanti Pak. dipanggil lagi sama Mas Taufik. Baik, baik. Alhamdulillah. Mama lagi bikin backup. Aku suaranya hilang. Kalau aku kok jam 7 masuk. Jam 4 nyampe rumah dulu. Tapi satu aja yang di sini. Oh, masih ini. Satu kan. Lu mau kabarin lah di sini atau tanggal berapa udah untuk ospek? Oke, Mas Teguh, welcome back. Iya, Pak. Oke, dari hasil pertimbangan para penguji disimpulkan bahwa saudara Teguh Maulana dinyatakan lulus dengan kualifikasi 84, berapa tadi itu dengan A. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Namun demikian, Mas Maulana harus merevisi dari catatan-catatan tadi, ya paling lama 2 minggu. 2 minggu, Ya, Pak. ya paling lama 2 minggu. Setelah itu, ya persiapkan nanti itu dikonversi menjadi jurnal. Minta arahan kepada Pak Dr. Sparta. Baik, Pak. Ya, kalau bisa ke Scopus karena di sini ada novelty
Khususnya kenapa terjadi misalnya BOPO itu tidak ngaruh gitu. KAR itu tidak ngaruh. Jadi kita bisa menjawabnya seperti apa dari hasil. Tapi cek lagi nanti ya, apakah Anda menggunakan delta KYD atau KYD. Gitu ya. Baik, Pak. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu ya. Saya ucapkan selamat ya buat Terima kasih, Pak. Mas Teguh Maulana A sudah pada hari ini lulus, sudah berhak menggunakan ya gelar Magister Manajemen, hanya tinggal menunggu yudisium bulan 10. Baik, Dan Pak. silahkan nanti ikut untuk wisuda di bulan 11. Ya, saya berharap ini bukan akhir daripada perjuangan Anda, tapi silakan ini menjadi pijakan awal kembali ya, learning curve untuk menapak karir yang lebih tinggi lagi. Baik, Ya, Pak. sekali lagi selamat ya. Juga salam buat keluarga yang sudah banyak mengorbankan waktu juga untuk penyelesaian gelar Magister Manajemen ini ya. Baik. Semoga Mas Teguh juga bisa menjadi duta IBS di luar sana. Ya, baik, mungkin dari Pak Muklis silahkan Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, saya rasa sudah oke. Tengku, ada Baik. perbaikan kecil, nanti saya juga siap untuk membantu ya. Langsung aja dibuat jurnalnya, nanti dirapikan aja, kalimat-kalimatnya dirapikan. Tapi Baik, Pak. secara keseluruhan sudah bagus. Ya, saya juga melihat usaha Anda waktu menulis ini tidak mudah. Pasti Anda sudah mengerahkan segala waktu Anda, kemudian kemampuan Anda untuk mengumpulkan semua data, menganalisisnya, pasti sudah Anda kerja keras menyelesaikan tesis ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusannya ya. Bagus dan harus terbit dalam bentuk jurnal ya. Baik, Pak. Oke, demikian Baik. Pak. Makasih Pak Dr. Muklis. Pak Sparta mungkin bisa ancungkan jempol Pak kalau suaranya belum bisa. Oke Pak ya. Oke, dengan demikian mungkin selesai sudah ujian tesis yang kita selenggarakan dengan keputusan para penguji menyatakan saudara Teguh Maulana lulus ya, berhasil meraih gelar Magister Manajemen dari Indonesia Banking School. Ya, dengan demikian ujian ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Foto Muklis. dong, Taufik. Foto, Taufik. Foto, galeri. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Batara. Makasih, Pak Sparta. Makasih, Pak sama-sama. Muklis. Terima kasih. Cepat sembuh Pak Sparta, biar keluar suaranya. Oke Pak, sukses Pak ya. Oke. Cepat sembuh. Oke, izin keluar semua. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Yo.